Pak Rengke kenapa? Saya ini rencana mau pergi ke kantor CUKB untuk cetak buku tabungan CU saya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Klub Santai Center 5. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharapkan berkenan untuk mengganti namanya sesuai dengan format nama sebagaimana yang telah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Jadi, kita bisa mengecek tabungan dan Rekan-rekan juga koperasi yang lainnya, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharapkan berkenan untuk mengganti format nama sesuai dengan format nama yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. saja. Oh, seperti itu. Terima kasih Bu Noli atas informasinya. Kalau seperti ini, saya tidak akan repot lagi untuk datang ke kantor CUKB, cukup dengan menggunakan aplikasi SaktiLink. Di CUKB, bertransaksi kini menjadi lebih mudah dengan SaktiLink. Sebuah layanan mobile transaksi yang dapat Anda gunakan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Mudah, sederhana, praktis, dan tentunya aman. Transformasi digitalisasi pelayanan kepada anggota melalui Sicundo SaktiLink adalah sebuah inovasi yang tentunya lebih relevan dengan zaman digitalisasi masa kini, memberikan kenyamanan, kemudahan serta efisiensi waktu yang semuanya sudah ada dalam genggaman Anda. Semua layanan yang dapat Anda nikmati antara lain Anda dapat berbagi ke sesama anggota maupun berbagi melalui kanal bank. Anda dapat mengecek saldo simpanan maupun saldo pinjaman Anda tanpa harus datang ke kantor CUKB. Anda juga bisa melakukan transaksi lainnya seperti membeli pulsa, membeli paket data, membeli token listrik, membayar BPJS, listrik pasca bayar, membayar PDAM, telepon pasca bayar, dan bahkan bisa top up uang elektronik seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan uang elektronik lainnya. Anda juga dapat melakukan transaksi pembayaran nasional melalui Quick Response Kode Indonesia Standar atau biasa disebut KRIS Sakti, yang penggunaannya sangatlah mudah, yaitu dengan cara pindai QR Code yang tersedia di akun SaktiLink Anda tersebut. Serta, kini di SaktiLink juga bisa melakukan pembayaran tagihan yang tersedia di menu tagihan bagi Anda yang memiliki pinjaman di CUKB. Untuk merasakan kemudahan bertransaksi ini, Anda dapat download dan install aplikasi yang tersedia di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi kamu pengguna iOS. Lalu lakukan aktivasi di kantor cabang CUKB yang terdekat di tempat Anda. Baik, saya informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan chat Zoom, maaf, diharapkan untuk ganti namanya sesuai dengan format nama yang sudah kami berikan pada kolom chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim kami pada kolom chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, diharapkan untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat nantinya pada link yang sudah di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom.
Sekali lagi saya informasikan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom, diharapkan ganti format namanya sesuai dengan format nama yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi Saktiling, Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store untuk pengguna Android, kemudian di App Store untuk pengguna iPhone. Untuk langkah-langkahnya akan di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Sejak tahun 2018, JO Mandiri sudah menggunakan core system Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Saktiling. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JO Mandiri juga menerapkan layanan pick-up service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi Saktiling. Pengecekan melalui aplikasi Saktiling menjadi sangat penting. Karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JO Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi Saktiling, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi Saktiling, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di JO Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan Mandiri. Saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi Saktiling terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi Saktiling. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM.
Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab CU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. Selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di ruangan chat Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, diharapkan mengganti format namanya sesuai dengan format yang sudah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya. Dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Baik, dan bagi Bapak Ibu sekalian, kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, diharapkan untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat nantinya pada link yang sudah di-share oleh Tim Sakti di kolom chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi Sakti Link, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi kami di Google Play Store untuk pengguna Android, kemudian di App Store untuk pengguna iPhone. Untuk langkah-langkahnya akan di-share oleh tim kami, oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Amalia Maharani, selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Dan saya Ishak Mulyana, selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Sebelumnya karena koperasi kami masih menggunakan pencatatan manual, jadi seringkali pencatatannya itu butuh waktu yang lama gitu. Terus belum lagi banyak terjadi kesalahan, sering banget gitu saya, karena kan kalau manual ya harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi-transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual, jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya. Terus mengurangi resiko juga human error, akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Halo, dengan saya Fajar Hardiana sebagai pengelola Koperasi Bumi Krishna Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi, Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, input, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan.
koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Saktilink? Ya, sangat puas sekali karena Saktilink mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Saktilink sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan koperasi karyawan LAN. Juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online ini, kami sangat terbantu terutama dalam pengadministrasian bagi keanggotaan ataupun iuran anggota, dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik iuran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekundo sendiri adalah memiliki rasakan dari anggota juga anggota dapat dari salah satu membantu website yang terintegrasi langsung pada servernya. Yang kedua, transaksi real-time. Itu transaksi yang ada pada unit perlayanan dapat langsung tersimpan dalam server yang berada di kantor pusat, sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan finansial Sekundo dapat dikumpulkan secara otomatis. Jadi pekerjaan dari kantor akan lebih cepat diselesaikan. Amazing banget, kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas, dan memang Sakti itu memang ramah lansia Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Baik, saya ucapkan kembali selamat pagi dan selamat datang kepada teman-teman koperasi yang sudah hadir. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, sekali lagi saya informasikan, diharapkan untuk berkenan mengganti namanya sesuai dengan format nama yang sudah tim kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Kemudian, Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi Saktilink, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi kami di Google Play Store untuk pengguna Android. Kemudian untuk iPhone bisa mendownload di aplikasi App Store. Untuk langkah-langkahnya akan di-share oleh tim kami pada kolom chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharapkan berkenan untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat nantinya yang akan tim kami kirimkan pada link yang sudah di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom.
Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, mari kita mulai saja karena dari tadi sudah ada yang menunggu ya, dari Pak Yohanes nih, sudah dari tadi menunggu. Selamat pagi Pak Yohanes. Dan selamat pagi teman-teman koperasi lainnya, ada Pak Tirta Gali yang sudah sering ikut workshop ya, Pak Tirta Gali ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara workshop Sakti Center batch kelima pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada kegiatan workshop Sakti Center batch kelima dengan tema Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Laporan Pengelolaan Koperasi yang Modern dan Akuntabel, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Mbak Diska yang sudah tampak hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Mbak Diska. Pagi Mas Epri dan Bapak Ibu sekalian, juga rekan-rekan dari Sakti. Oke, Mbak Diska sudah siap ya? Kita sharing-sharing bareng membahas tentang laporan nih dengan rekan-rekan koperasi. Sudah siap. Oke, siap Mbak Diska, terima kasih. Nah, kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya, Efri, dari Sakti Expert Team sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Untuk kegiatan pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian yang ketiga adalah foto bersama, kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Diska dari tim Sakti, kemudian nanti akan ada diskusi dan tanya jawab, kemudian kita akhiri dengan penutup. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengaktifkan webcam atau kameranya terlebih dahulu jika berkenan, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, kepada Pak Tirta mungkin bisa izin Pak untuk berkenan mengaktifkan webcamnya. Kemudian ada Bu Nasri ya. Baik Ibu, terima kasih sudah mengaktifkan webcamnya. Oke, tim Sakti sudah siap. Ada Pak Imam, mungkin Pak Imam, izin Pak Imam untuk mengaktifkan webcamnya dan teman-teman koperasi yang lainnya. Oke, baik, kita tunggu Bapak Ibu. Oke, tim Sakti sudah siap ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja lakukan sesi foto bersama ini. Saya hitung mundur Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk slide berikutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan webcamnya. Jika Bapak Ibu masih ingin mengaktifkan webcam, kami persilakan. Jika ingin mengaktifkan pun tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Efri dapat menemani Bapak Ibu sekalian sebagai moderator pada acara workshop Sakti Center batch kelima pagi hari ini, di mana tema workshop Sakti Center pagi hari ini adalah strategi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan pengelolaan koperasi yang modern dan akuntabel, yang akan disampaikan oleh pemateri kita dari tim Sakti, yaitu Mbak Diska. Nah, sebelumnya saya ingin sapa-sapa dulu nih teman-teman koperasi yang sudah hadir, sudah menunggu dari tadi ya. Ada Pak Yohanes, kemudian ada Pak Rustam. Pak Rustam, gimana kabarnya Pak Rustam? Selamat pagi. Halo Pak Rustam. Baik, kemudian ada Pak Yuliardi. Selamat pagi Pak Yuliardi. Pagi Pak. Dari Halo ini Pak ya Pak Rustam ya. Assalamualaikum Pak. Ini aktif. Waalaikumsalam. Siap. Pak, dari koperasi mana nih Pak Yuliardi Pak? Dari mana nih? Oh,
Oh, tidak ada suaranya sepertinya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ada Mbak Nasria. Selamat pagi Mbak Nasria. Pagi Mbak, dari koperasi mana nih Mbak Nasria? Oh baik, sudah siap ya Mbak ya untuk sharing-sharing kita belajar bersama mengenai aplikasi digital kemudian laporan keuangan ya, penyusunan laporan keuangan yang baik itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja. Nah, tema kita pada pagi hari ini tentunya sangat relevan mengingat tantangan koperasi saat ini yang semakin kompleks dan kebutuhan akan sistem pengelolaan yang tentunya harus lebih efisien, transparan, dan juga akuntabel menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota. Nah, hari ini kita akan membahas 3 topik penting, yaitu yang pertama adalah penyusunan dan monitoring data anggota. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana memastikan data anggota selalu valid dan juga update tentunya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang manajemen simpanan yang efisien dan transparan. Itu akan menciptakan sebuah sistem pengelolaan simpanan yang mudah dipantau dan terpercaya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai pengelolaan pinjaman yang akurat dan akuntabel. Ini laporan-laporannya Bapak Ibu ya, di mana nantinya kita bisa memastikan setiap proses pinjaman terdokumentasi dengan baik dan juga sesuai dengan regulasi. Nah, saya yakin materi yang akan disampaikan narasumber nanti akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi tim koperasi, dan bisa membuka wawasan kita semua. Nah, selama pemaparan materi berlangsung, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya menggunakan fitur Raise Hand, atau juga Bapak Ibu bisa bertanya melalui fitur kolom chat Zoom yang nantinya akan tim kami rekap dan akan tim kami tanyakan kepada pemateri. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa berperan aktif pada diskusi kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk Mbak Diska, sudah siap Mbak Diska? Sudah Mas Epri. Baik, terima kasih Mbak Diska. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan company profile dari PT Sakti bagi Bapak Ibu yang belum tahu mengenai apa sih PT Sakti, kemudian apa sih Saktiling. Nah, Mbak Diska ini akan menjelaskan terkait company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo sebelum kita masuk pada materi intinya. Baik, kepada Mbak Diska, saya persilahkan Mbak Diska. Baik, terima kasih Mas Epri dan rekan-rekan dari Sakti. Sebelum kita mulai masuk ke company profile atau bahkan ke aplikasi dari Sakti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti. Saya merupakan staf dari implementasi dan support di PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Nah, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan terkait bagaimana penyusunan laporan, simpanan dan pinjaman bahkan laporan anggota dari koperasi jika menggunakan aplikasi dari Sakti seperti itu. Nah, saya izin untuk share screen terlebih dahulu terkait company profile dari PT SKK. Untuk share screen-nya apakah sudah muncul? Sudah muncul Mbak Diska, aman. Oke, baik. Nah, jadi PT SKK atau PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini merupakan perusahaan yang bergerak untuk membangun platform digital yang diperuntukkan untuk ekosistem koperasi dan UMKM di Indonesia. Nah, untuk PT SKK ini sudah terdaftar di Kominfo dan juga mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Nah, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini merupakan perusahaan yang bergerak di perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Terkait keamanan data, PT SKK ini telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 versi 2013 untuk sistem keamanan data dan terdaftar di Kominfo. Saat ini juga PT SKK telah melayani ratusan koperasi hingga jutaan anggota koperasi yang ada pada ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktiling. Nah, untuk pendirian dari PT SKK sendiri, PT SKK didirikan pada tahun 2018 lalu di Kota Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya pada 6 Juni. Di mana pemegang saham dari PT SKK ini merupakan perusahaan milik Konsorsium Koperasi Indonesia. Nah, kemudian di dalam perusahaan tentunya kita memiliki visi dan misi ya Bapak Ibu. Jadi untuk PT SKK sendiri memiliki visi yaitu untuk terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini.
Nah, kemudian untuk mencapai visi tersebut kita memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Kemudian kita juga membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional dan kami juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Jadi apabila Bapak Ibu nantinya bergabung dengan Sakti atau bermitra dengan Sakti, ketika Bapak Ibu mengaplikasikan aplikasi tersebut di koperasi Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan dan juga edukasi dari tim Sakti seperti itu. Nah, untuk PTSKK ini juga sudah bekerja sama dengan multi pihak atau beberapa pihak seperti Kemenkop UKM, Dekopin Jabar, Dekopin Bali, Disduk Jabar, Diskop UKM Kota Bandung, World Council, dan juga beberapa bank seperti BNI, Bank BRI, Bank Sinarmas, dan Nobu Bank. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa platform seperti Flip, Ayo Connect, Bisecure, dan Bersama Billing untuk platform digital lainnya. Nah, kemudian di sini terpapar ya Bapak Ibu terkait peta pengguna layanan aplikasi Sakti. Untuk saat ini PT SKK telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna aktif yang tersebar di lebih dari 400 koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin Bapak Ibu apabila ingin mengetahui lebih lanjut terkait pengguna dari aplikasi atau layanan Sakti ini, Bapak Ibu bisa memindai QR Code yang tertera di layar. Nah, kemudian di sini ada beberapa mitra CU dan koperasi yang bermitra dengan Sakti seperti beberapa koperasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Bali, Banten, dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Ini Bapak Ibu dapat cek dan lihat di link yang tertera di layar ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam menggerakkan bisnisnya, PT SKK memiliki 2 aplikasi utama. Yang pertama ini adalah aplikasi core system yang diperuntukkan untuk koperasi, dan yang kedua adalah aplikasi mobile yang diperuntukkan untuk anggota koperasi. Nah, aplikasi core system tersebut namanya itu adalah Sakti Online, di mana aplikasi Sakti Online ini merupakan aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai fitur seperti anggota, simpanan, pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain sebagainya. Kemudian Sakti ini mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya di dalam suatu ekosistem digital yang memungkinkan untuk adanya interaksi dengan lembaga bisnis di luarnya secara interkoneksi dan juga real time ya Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasi core systemnya ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah aplikasi core system konvensional atau Sakti konvensional. Ini biasanya diperuntukkan untuk koperasi seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, dan koperasi lainnya yang di dalamnya juga terdiri dari fitur keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis berbagai simpanan harian dan pinjaman, baik itu simpanan harian berjangka, deposito, atau mungkin pinjaman umum, pinjaman khusus, seperti itu. Nah, untuk aplikasi core selanjutnya yaitu adalah aplikasi Sakti Online Syariah. Jadi, untuk aplikasi Sakti Online Syariah ini diperuntukkan khusus untuk koperasi KSPPS atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang di dalamnya itu hampir sama dengan Sakti Online konvensional, hanya saja pada Sakti Online Syariah ini terkait perhitungan bagi hasilnya dilakukan berdasarkan nisbah. Jadi untuk koperasi-koperasi syariah biasanya itu memilih aplikasi Sakti Online Syariah seperti itu. Nah, kemudian untuk koperasi serba usaha atau mungkin koperasi-koperasi yang memiliki usaha retail, kami juga menyediakan aplikasi bernama Sakti Multi Usaha, di mana aplikasi Sakti Multi Usaha ini merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti untuk fitur usaha retail yang di dalamnya terdiri dari manajemen persediaan barang dan jasa, penjualan, terus juga dilengkapi dengan aplikasi pos, invoice, pencatatan pembelian barang, dan juga pembuatan laporan keuangan. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu di dalamnya memiliki toko atau unit retail, itu bisa menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha untuk membantu kegiatan operasional di unit retail tersebut. Nah,
untuk aplikasi dari segi anggota, ini kami memiliki aplikasi Sakti-Link. Aplikasi Sakti-Link ini memang diperuntukkan khusus untuk anggota, sehingga anggota bisa mengakses atau melakukan operasional koperasi dimanapun, kapanpun, dan juga lebih efisien ya Bapak Ibu. Mungkin jika sebelumnya itu anggota koperasi ketika ingin melakukan setoran simpanan atau membayarkan pinjaman itu harus datang secara offline dan langsung ke koperasi, di aplikasi ini bisa dilakukan. Jadi untuk anggota-anggota ingin melakukan pembayaran setoran itu bisa dilakukan secara online melalui mobile ponsel-nya masing-masing. Nah, aplikasi Sakti-Link ini terdiri dari berbagai fitur ya Bapak Ibu, seperti fitur berbagi, yang di dalamnya ada fitur berbagi ke sesama anggota, ke koperasi lain, atau bahkan jika anggota ingin melakukan berbagi ke mobile banking atau ke akun rekeningnya juga itu bisa dilakukan melalui aplikasi Sakti-Link. Kemudian ada fitur top up e-wallet. Jadi untuk anggota koperasi ketika ingin melakukan top up seperti OVO, Dana, GoPay atau ShopeePay itu bisa dilakukan di aplikasi Sakti-Link. Kemudian anggota juga bisa melakukan pembelian dan pembayaran seperti pulsa, token listrik, paket data, PDAM, BPJS, dan lain sebagainya. Nah, kemudian aplikasi Sakti-Link juga dilengkapi dengan QR Sakti. Jadi apabila Bapak Ibu di koperasinya sedang mengadakan kegiatan seperti RAT atau mungkin kegiatan lainnya, itu bisa dikaitkan di aplikasi Sakti-Link. Jadi anggotanya hanya bisa menunjukkan QR keanggotaan untuk absensi seperti itu. Nah, aplikasi Sakti-Link ini bisa di-download di Google Play Store dan juga App Store untuk pengguna iPhone ya Bapak Ibu. Nah, karena tadi Sakti-Link itu dari segi anggotanya untuk Sakti-Link Apps, nah Sakti-Link juga dilengkapi dengan Sakti-Link Dashboard. Jadi admin koperasi bisa mengontrol atau melihat transaksi apa saja yang dilakukan oleh anggota koperasi yang dilakukan melalui aplikasi Sakti-Link pada aplikasi Sakti-Link Dashboard ini. Jadi memang aplikasi Sakti-Link Dashboard ini diperuntukkan khusus untuk staf koperasi atau admin koperasi yang ingin atau melihat transaksi anggota koperasi di Sakti-Link serta melakukan pengaturan dan juga setelan produk yang nantinya akan disampaikan atau dimuat pada aplikasi Sakti-Link. Nah, Sakti-Link Dashboard ini dilengkapi dengan fitur EKYC Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi Sakti-Link Dashboard ini bisa mengidentifikasi atau mengenali calon anggota koperasi menggunakan kartu identitas secara online. Jadi terkait keamanan datanya juga sudah terjamin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Sakti juga memiliki aplikasi bernama Laci. Jadi aplikasi Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang di dalamnya dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang diperuntukkan khusus untuk usaha UMKM ya Bapak Ibu. Jadi ketika anggota koperasi memiliki usaha UKM ini bisa menggunakan aplikasi Laci untuk menjalankan usahanya. Nah, Laci tersebut dilengkapi juga dengan Laci Mart, di mana Laci Mart ini merupakan layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha memasarkan produk-produk yang mereka perjualbelikan di layanan atau di platform digital seperti itu. Nah, terkait informasi lebih lanjut dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo, Bapak Ibu mungkin bisa berkunjung ke beberapa kantor Sakti ya. Di sini ada 3 kantor. Yang pertama itu adalah kantor pusat yang terletak di Bukit Cimanggu City Block M2 nomor 4 Kota Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga yang kedua ada kantor pendirian di Jalan DI Panjaitan nomor 62C Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan untuk kantor implementasi support itu ada di Jalan Kawaluyaan Raya nomor 20B Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar atau mengunjungi website dan media sosial dari Sakti yaitu sakti.center. Nah, mungkin itu penjelasan singkat terkait company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Epri.
Baik, terima kasih Mbak Iska atas penyampaian company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Tadi kita telah sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu ya, kita saksikan company profile dari PT SKK di mana PT SKK ini merupakan sebuah perusahaan pengembang teknologi digital yang bisa menunjang operasional koperasi modern menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, tadi sudah kita dengarkan juga bahwa platform kami sudah digunakan oleh 400 lebih koperasi yang ada di Indonesia dan beberapa koperasi yang ada di Timor Leste dengan beberapa aplikasi penunjangnya. Tadi ada Sakti Online, ya, kemudian ada Sakti Link, dan Sakti Multiusaha, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai company profile dari PT SKK yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diska, bisa bertanya. Nah, kebetulan Mbak Diska ini ada yang sudah bertanya melalui kolom chat Zoom ya. Ada dari Pak Odin dari Kopkarsor ini yang bertanya, apakah ada rencana untuk update ISO apa rencana untuk update ISO? Nah, mungkin saya izin menjawab Pak Udin untuk update ISO ini kebetulan alhamdulillah insya Allah jika tidak ada halangan PT Sakti juga akan melakukan update terkait ISO-nya di pertengahan tahun ini ke versi terbaru Pak. Seperti itu. Kemudian Pak Udin juga bertanya, adakah menu khusus untuk pengawas dan koperasi nih Mbak Diska? Silakan Mbak Diska. Nah, baik, pertanyaan dari Pak Udin ini nantinya berkaitan dengan aplikasi core system dari Sakti ya, Mas Epri. Jadi, untuk pengawas koperasi atau mungkin analis dari koperasi itu biasanya nanti akan memiliki akses khusus terkait core system yang digunakan di koperasi tersebut. Nah, akses ini dibalikan kembali nih tergantung sesuai dengan kebijakan dari koperasinya. Apakah pengawas itu bisa melihat modulnya secara lengkap atau full akses atau hanya beberapa modul saja. Mungkin nanti akan saya bahas ya ketika saya menjelaskan terkait Sakti Online-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu Pak Udin bahwa di menu Sakti, di aplikasi Sakti ini sudah mengakomodir juga menu khusus untuk pengawas koperasi. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mbak Diska. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Abdul Rashid Bahaduri. Nah, dari aplikasi Sakti Link, apa bisa digunakan untuk jual beli yang pembayarannya langsung memotong tabungan anggota atau fasilitas cicilan dari koperasi sendiri? Seperti itu Mbak Diska. Silakan Mbak. Nah, terkait pertanyaan ini, nantinya itu anggota koperasi akan memiliki rekening ponselnya masing-masing. Jadi, saldo dari aplikasi Saktilink ini akan terikat di rekening ponsel yang bisa diakses juga melalui aplikasi core sistemnya yaitu Sakti Online. Untuk melakukan pembelian dan pembayaran tentunya ini bisa memotong dari tabungan rekening ponsel itu sendiri. Jadi mungkin untuk simpanan hariannya nanti ada satu produk khusus yaitu rekening ponsel anggota untuk mensinkronkan data simpanan dari core sistemnya juga ke aplikasi mobile anggotanya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu Pak Abdul Rashid. Jadi aplikasi Saktilink sudah bisa mengakomodir hal demikian, di mana nantinya anggota bisa transaksi ya, transaksi jual beli, kemudian bayar angsuran juga bisa menggunakan aplikasi Saktilink tanpa harus datang ke kantor koperasi, tanpa harus ribet ya Pak ya. Tapi sudah bisa digunakan secara langsung, secara mudah, secara cepat menggunakan aplikasi Saktilink. Seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Suwadi untuk mohon materi yang disampaikan bisa di-share. Baik Pak, nanti akan kita share bagi Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir pada link yang sudah tim kami share di kolom chat Zoom. Nantinya akan kami kirimkan juga sertifikat kemudian materinya. Seperti itu Pak Suwadi. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait company profile dari PT SKK sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Baik, jika tidak ada, kita akan langsung lanjut saja ke materi berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian ya, apabila tidak ditanyakan nih bagi Bapak Ibu, untuk alamat Sakti Link, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan demo terlebih dahulu nih menggunakan aplikasi Sakti, yang nantinya akan coba digunakan juga, coba di-share juga dipraktekkan, kita sharing bersama dengan Mbak Diska. Nah, bagi Bapak Ibu bisa mengakses link pelatihan kami, link demo kami pada kolom chat Zoom yang sudah dikirimkan. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu, kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya terkait materi inti yaitu pembahasan mengenai laporan-laporan, laporan anggota, kemudian laporan simpanan dan pinjaman yang tentunya masih sama akan disampaikan juga oleh pemateri kita yaitu Mbak Diska. Sudah siap Mbak Diska? Sudah. Sudah siap materinya, baik.
Kepada Mbak Diska, dipersilakan. Kepada Bapak Ibu sebelumnya yang ingin memiliki pertanyaan, bagi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian bisa bertanya langsung menggunakan kolom chat Zoom seperti tadi. Nanti akan kami reka pertanyaannya. Silakan kepada Mbak Diska, saya persilakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Epri. Saya izin share screen kembali ya Mas Epri dan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk share screen-nya apakah sudah muncul di layar? Sudah muncul, Mbak. Nah, baik. Mungkin ini adalah interface atau tampilan awal dari halaman Sakti Online atau core system dari PTSKK ya, Bapak Ibu. Nah, untuk akses login dan alamat dari URL-nya mungkin sudah dikirimkan oleh tim Sakti melalui kolom chat Zoom. Untuk akses loginnya ini Bapak Ibu bisa menggunakan user 1 sampai dengan user 10. Karena mungkin user 1 sudah digunakan oleh saya, Bapak Ibu bisa menggunakan user-user selanjutnya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan login, Bapak Ibu bisa melihat tampilan awal dari aplikasi Sakti Online itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi di sini pada bagian atas ini ada keterangan terkait user mana yang sedang login, kemudian juga kantor mana itu ya, dan juga nama koperasi dari koperasi Bapak Ibu sekalian, di mana nantinya nama koperasi ini bisa di-customize ya Bapak Ibu. Nah, untuk menu-menunya di sini ada beberapa menu seperti menu administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan juga utilitas. Nah, mungkin kita akan kilas balik sedikit terkait pembahasan workshop di episode-episode sebelumnya ya Bapak Ibu membahas terkait modul atau menu administrasi ini. Nah, di dalam modul atau menu administrasi ini di dalamnya memiliki beberapa bagian lagi seperti anggota, simpanan, pinjaman, iuran, migrasi, setting non-tunai, ganti buku, cetak buku, simulasi, dan beberapa menu lainnya. Nah, di sini untuk menu administrasi yang pertama yaitu adalah anggota. Jadi, ketika koperasi Bapak Ibu ingin melakukan pendaftaran anggota di koperasi itu bisa dilakukan di aplikasi Sakti Online ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih modul administrasi, kemudian menu anggota, dan di bagian daftar anggota. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada kolom cari anggotanya dengan memasukkan nama atau nomor anggotanya, jenis anggotanya. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu memiliki beberapa jenis anggota nih seperti anggota biasa, anggota luar biasa, dan lain sebagainya itu akan terlihat di sini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga tertera terkait unit kerja, kantor, dan beberapa menu lainnya atau bagian lainnya. Nah, apabila koperasi Bapak Ibu sudah mencantumkan anggotanya di Sakti Online, itu akan muncul ya Bapak Ibu di sini. Jadi di sini tuh nanti ada terkait data nomor anggota, NIP atau nomor induk pegawai, NIK, nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk melakukan penambahan anggota baru? Di sini ada di bagian atas itu ada button tambah anggota ya Bapak Ibu yang berwarna biru. Ini bisa diklik. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan ketentuan atau formulir dari anggota koperasi Bapak Ibu sesuai dengan kolom-kolom yang diberi tanda merah. Jadi yang diberi tanda merah ini merupakan kolom yang wajib diisi ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran anggota di Sakti Online. Nah, untuk kolom-kolom lainnya ini dikembalikan lagi sesuai dengan kebijakan koperasi, apakah koperasi Bapak Ibu sekalian itu menerapkan atau tidak, atau perlu untuk diisi atau tidak, seperti itu. Namun untuk kolom-kolom yang berwarna merah ini wajib diisi ya Bapak Ibu, seperti identitas ini bisa dipilih terkait KTP, paspor, atau NIK apabila mungkin ada anak anggota koperasi yang belum memiliki KTP tapi koperasi membutuhkan nomor induk kependudukannya. Ini biasanya bisa ditemukan di kartu keluarga. Nah, kemudian nama lengkap, nomor ponsel, ini nomor ponsel harap diisi nomor ponsel aktif karena nantinya akan berkaitan dengan aplikasi anggotanya yaitu tadi aplikasi Sakti Link. Kemudian di sini juga ada jenis kantor. Jadi apabila
koperasi Bapak Ibu itu memiliki beberapa kantor seperti kantor pusat dan kantor cabang, ini dapat disesuaikan di aplikasi Sakti Online. Nah, kemudian ada unit kerja juga, misalnya ada unit 1 dan unit seterusnya itu dibeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan dari koperasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada email. Email ini merupakan email yang nantinya juga berkaitan dengan aplikasi anggotanya, yaitu aplikasi Saktilink. Jadi mohon untuk nama lengkap, untuk nomor ponsel dan juga untuk email merupakan nomor ponsel dan email yang aktif dan digunakan oleh anggota koperasi tersebut. Kemudian ada password Saktilink. Jadi nantinya anggota koperasi itu yang sudah mendownload aplikasi Saktilink itu harus memiliki password untuk akses ke Saktilink-nya. Kemudian ada jenis kelamin, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk anggota seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada simpanan. Jadi apabila Bapak Ibu ingin melakukan setting produk simpanan, itu bisa dilakukan di Sakti Online juga ya Bapak Ibu, terkait simpanan modal seperti simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan sukarela, kemudian simpanan harian. Nah, untuk simpanan harian ini ada satu simpanan yang wajib dibuat atau disetting produknya, yaitu simpanan rekening ponsel anggota. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi ditanyakan ya Bapak Ibu, untuk transaksi di aplikasi Saktilink itu apakah bisa memotong dari rekening simpanan. Nah, itu bisa, tapi mohon dibuatkan terlebih dahulu terkait simpanan harian rekening ponsel anggotanya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada modul pinjaman. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu juga menerapkan pinjaman, itu bisa dibuatkan produknya di aplikasi Sakti Online ini. Misalnya Bapak Ibu memiliki memiliki produk pinjaman seperti pinjaman umum. Nah, ini bisa dibuatkan terkait kodenya, nama produknya, kemudian jenis jasanya, apakah flat, menurun atau anuitas, kemudian jasa per tahunnya berapa. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah jasa dipinjam pada aplikasi Sakti Online ini dianggapnya per tahun ya Bapak Ibu. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu masih menerapkan jasa per bulan, mohon untuk dikalikan selama periode 12 bulan terlebih dahulu agar jasanya bisa dimuat dalam periode tahun, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa menu lainnya ya Bapak Ibu, seperti transaksi, akunting, pengaturan. Nah, untuk pengaturan di sini tadi yang ditanyakan Pak Udin ya Bapak terkait apakah Sakti itu memiliki aplikasi yang diperuntukkan khusus untuk pengawas koperasi. Nah, untuk aplikasinya ini sama ya Bapak, yaitu aplikasi core sistemnya Sakti Online, namun di sini bisa ditambahkan penggunanya. Jadi misalnya saya ingin menambahkan pengguna dengan kode 013 misalnya, dengan nama, misalnya nama saya, nama Diska, user ID-nya yaitu 001, kemudian passwordnya juga misalnya 001. Nah, di sini untuk kantornya saya memilih kantor pusat, levelnya yaitu karena saya pengawas, misalnya saya tidak perlu melakukan edit terhadap transaksi atau misalnya laporan koperasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk kode levelnya ini merupakan aksesnya itu akan diberikan akses apa. Jadi apakah anggota atau staf koperasi tersebut ini ingin melakukan edit, delete terkait laporan dari Sakti Online, atau hanya bisa menambahkan saja atau add only, atau hanya meninjau saja seperti pengawas. Maka kalau saya menjadi pengawas, saya akan memilih kode level yang read only, seperti itu. Nah, untuk di bagian sebelah kanannya ini ada modul ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa modul seperti administrasi, transaksi, dan lain sebagainya. Ini terkait modul-modul apa saja sih yang bisa diakses oleh pengguna tersebut. Misalnya untuk modul administrasi saya hanya bisa mengakses terkait atau melihat terkait perubahan nilai simpanan saja dan juga proses keluar anggota saja. Atau mungkin apabila ingin semuanya itu bisa langsung dipilih semuanya saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk modul-modul yang lainnya juga sudah auto terchecklist seperti itu. Tapi ini dikembalikan dengan kebijakan koperasi Bapak Ibu. Apabila koperasi Bapak Ibu untuk pengawas hanya
bisa diberi akses terkait perubahan nilai simpanan saja atau proses keluar anggota saja, ini hanya cukup diakses 2 saja seperti itu. Kemudian apabila sudah sesuai dengan ketentuan koperasi, ini bisa disimpan ya Bapak Ibu, bisa diklik simpan seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke modul yang menjadi materi utama pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, yaitu modul laporan. Jadi di modul laporan ini ada beberapa bagian lain di dalamnya seperti laporan anggota, simpanan, pinjaman, kemudian ada laporan seperti rekening koran, terus juga ada LKSB seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk laporan layanan operasional koperasi yang tercatat di core sistem Sakti Online ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk nih ke laporan anggota terlebih dahulu. Jadi untuk laporan anggota ini tampilan awalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih laporan anggotanya seperti apa. Misalnya saya ingin melihat semua jenis anggota yang berada di kantor pusat. Ini juga bisa disesuaikan ya terkait periode masuknya. Misalnya kalau koperasinya sudah berdiri dari lama, misalnya dari 2005 atau dari 2010, ingin melihat laporan anggota hanya 2012 saja atau 2013 saja, ini bisa disesuaikan pada di periode masuk. Namun apabila ingin melihat laporan anggota secara keseluruhan, ini button nonaktifkan periode awalnya bisa di checklist, kemudian diklik button tampilkan. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu terkait laporan anggotanya. Misalnya ada nomor anggota sekian dengan nama siapa, di kantor mana, unit kerjanya, unit kerja apa. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat laporan anggota itu ada nomor anggota, ada NIP, ada NIK, dan juga ada nama, kantor, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat sampai dengan full anggota koperasi tersebut berapa banyak, seperti itu. Nah, di sini juga misalnya kita ingin melihat laporan mutasi anggota apabila ada anggota koperasi yang melakukan mutasi. Misalnya pada awalnya terdaftarnya di kantor pusat, ingin melakukan mutasi ke kantor cabang. Ini bisa dilihat di aplikasi Sakti Online-nya. Nah, di sini misalnya unit kerjanya bisa dipilih seperti itu. Kemudian kantornya bisa dipilih, jenis anggotanya juga bisa dipilih. Lalu jika sudah sesuai, ini bisa diklik button yang tampilkan. Nah, karena di aplikasi ini atau di Koperasi Sakti ini tidak memiliki anggota yang melakukan mutasi, jadi datanya akan kosong. Namun apabila ada anggota yang melakukan mutasi, ini tampilannya akan hampir sama seperti laporan anggota yang sebelumnya tadi ditampilkan. Dan laporan ini bisa dicetak atau bisa import ke spreadsheet ya Bapak Ibu. Jadi apabila koperasi ingin melakukan backup data, itu bisa dilakukan di button spreadsheet ini. Kemudian untuk laporan juga di sini memiliki laporan simpanan. Nah, laporan simpanan ini ada beberapa bagian lain ya Bapak Ibu, seperti tunggakan simpanan, realisasi simpanan, saldo simpanan, kemudian tarikan simpanan, setoran simpanan, jatuh tempo, rekening ponsel. Nah, misalnya di sini saya ingin melihat saldo simpanan gabungan di kantor pusat. Nah, di sini juga bisa disesuaikan ya untuk tanggalnya, misalnya tanggalnya bisa tanggal mundur. Saya ingin melihat laporan saldo simpanan gabungan di Koperasi Sakti mulai dari tanggal 6 Maret misalnya. Nah, di sini bisa ditampilkan. Nah, untuk laporan saldo simpanannya ini bisa dilihat di sini ya, karena di sini tadi saya memilih laporan saldo simpanan gabungan, maka seluruh produk simpanan yang ada pada koperasi ini bisa ditampilkan di laporan ini ya Bapak Ibu. Jadi tampilan laporannya seperti ini, ada nomor anggota, nama, kemudian produk simpanannya, saldo simpanannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus di sini juga di paling ujung ada jumlah dari saldo simpanan anggota tersebut. Misalnya di sini
ada anggota bernama Intan. Di sini memiliki simpanan seperti ini. Kemudian untuk jumlah saldo simpanan dari Mbak Intan itu ada sekian, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa terlihat seperti itu. Nah, kemudian apabila ingin melihat laporan tunggakan simpanan, di sini Bapak Ibu bisa memilih menu tunggakan simpanan. Di sini bisa dilakukan pencarian anggotanya. Misalnya saya ingin melakukan pencarian tunggakan simpanan anggota atas nama misalnya Arif. Nah, di sini apabila ingin menampilkan tunggakan 0 bisa di checklist ya untuk buttonnya, kemudian bisa diklik tampilkan. Nah, di sini ternyata untuk nama anggota Arif memiliki tunggakan simpanan sebesar 20.000 seperti itu. Nah, laporan ini juga bisa dilihat nih ternyata tunggakan simpanannya itu untuk jenis simpanan apa? Simpanan wajib. Nah, kemudian bisa dilakukan cetak dan diimport ke spreadsheet juga seperti itu. Kemudian untuk laporan setoran simpanan juga bisa dilihat di sini ya untuk laporan setoran atau laporan tarikan simpanan. Nah, di sini misalnya saya ingin melihat setoran dan tarikan terkait simpanan harian untuk jenis anggotanya, misalnya semua anggota. Nah, saya akan menampilkan juga nih saldo nolnya. Nah, di sini ada nih laporannya Bapak Ibu untuk laporan simpanan harian di unit kerja per tanggal sekian. Totalnya juga di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu, total saldo simpanan harian yang sudah disetorkan dan oleh anggota ini bisa dilihat. Kemudian untuk total tarikannya juga bisa dilihat sudah berapa seperti itu. Nah, di sini untuk detailnya mungkin ada nama dari anggotanya, nomor anggotanya, terus juga rekening mana yang mereka setorkan atau rekening mana yang mereka tarik. Di sini bisa dilihat saldo awalnya berapa, saldo akhirnya juga berapa. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke laporan pinjaman. Untuk laporan pinjaman kurang lebih menunya hampir sama dengan laporan simpanan. Di sini ada saldo pinjaman dan saldo pinjaman gabungan. Misalnya saya ingin melihat saldo pinjaman untuk produk pinjaman umum. Di sini untuk produknya bisa dipilih ya Bapak Ibu. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu memiliki beberapa produk pinjaman seperti misalnya ada pinjaman umum, pinjaman khusus atau pinjaman lainnya itu bisa dipilih produknya. Untuk tanggalnya juga sama, ini bisa tanggal mundur. Misalnya saya ingin melihat laporan saldo pinjaman dari tanggal 6 di kantor pusat dan saya ingin menampilkan saldo 0 juga seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah sesuai dan terisi, ini bisa langsung diklik button tampilkan. Maka tampilannya sama akan seperti ini. Akan sama seperti laporan simpanan, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada perbedaannya yaitu terkait tanggal pinjamannya, jasa, nilai pinjaman, jangka waktu, jatuh tempo, nomor SPP/SPK dan juga saldo pinjamannya. Kemudian di sini juga bisa dilihat nih kolektibilitas dari anggota tersebut termasuk ke kategori apa? Apakah anggota tersebut melakukan pembayaran pinjamannya dengan lancar, kurang lancar, tidak lancar, atau macet? Di sini dapat terlihat ya Bapak Ibu. Jadi untuk laporan simpanan dan pinjaman yang ada di aplikasi core system ini sudah sangat lengkap dan juga sudah sesuai dengan standar seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi terkait periode, kemudian ketentuan nomor SPP/SPK itu sudah sesuai. Nah, kemudian pada menu laporan pinjaman di sini juga kita bisa melihat laporan tunggakan pinjaman. Misalnya di sini saya ingin melihat produk pinjaman umum per tanggal hari ini untuk kantor pusat dengan nama anggota. Misalnya saya ingin melihat nih apakah anggota atas nama Firman itu memiliki tunggakan simpanan atau tidak. Ini bisa dilakukan pencarian. Nah, karena misalnya Firman tidak memiliki tunggakan, maka di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Namun apabila anggota tersebut memiliki tunggakan itu akan tampil seperti itu.
Nah, di sini juga ada laporan NPL ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya di laporan saldo pinjaman terkait kolektibilitas anggota itu bisa dilihat di sini juga di laporan non-performance loan atau NPL. Misalnya saya ingin melihat laporan NPL di kantor pusat. Ini bisa langsung ditampilkan saja. Misalnya nih di sini ternyata untuk anggota dari Koperasi Sakti itu semua memiliki 18 anggota atau 18 rekening yang termasuk ke dalam kategori lancar seperti itu. Jadi untuk pembayaran pinjamannya itu tidak ada kendala. Itu bisa dilihat juga di laporan non-performance loan-nya. Di sini juga tertera seperti plafon atau sisa pinjamannya itu berapa. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pada laporan pinjaman juga di sini ada rekening koran ya Bapak Ibu. Jadi apabila koperasi membutuhkan rekening koran, ini bisa dilakukan di sini ya Bapak Ibu, dan rekening korannya ini bisa dicetak ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya membutuhkan rekening koran untuk anggota atas nama Firman, ini dapat langsung dicari namanya, kemudian diklik button tampilkan. Maka untuk laporan rekening koran pinjaman anggota atas nama Firman ini bisa dilihat ya. Misalnya Firman ini memiliki 2 rekening pinjaman umum, yaitu pinjaman umum 7 dan pinjaman umum 11. Dengan jumlah pinjaman berapa, angsurannya berapa, jasa, dan juga saldo pinjamannya itu berapa, seperti itu. Nah, untuk laporan rekening koran simpanan juga dapat dilihat di sini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk anggota Firman, misalnya di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, rekening ponsel, simpanan berjangka, dan simpanan harian. Ini bisa dilihat ya untuk rekening korannya, dan ini juga dapat dicetak seperti itu. Nah, untuk laporan LKSB juga di sini sudah tersedia ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin melihat laporan LKSB periode bulan Maret, ini bisa ditampilkan seperti itu. Untuk laporan LKSB bulan Maret itu di neracanya bagaimana, laba ruginya seperti apa, kemudian aktifanya bagaimana, dan juga statistik bulanannya itu bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk laporan yang tertera pada atau dimuat pada aplikasi Sakti Online ini sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu, mulai dari laporan anggota, simpanan, pinjaman, dan juga laporan seperti rekening koran, laporan statistik, laporan NPL juga di sini sudah tersedia ya Bapak Ibu. Nah, mungkin terkait laporan simpan pinjam dan anggota seperti itu ya Bapak Ibu, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Epri. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Diska atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, tadi telah sama-sama kita saksikan ya pemaparan materi dari Mbak Diska yang membahas mengenai laporan anggota, kemudian simpanan, pinjaman. Tentunya dengan aplikasi yang modern, yang sudah digital seperti Sakti ini, semua pembuatan laporan anggota, tadi kita bisa melihat daftar anggota keluar, kemudian kita bisa melihat juga jumlah simpanan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi, jumlah pinjaman, laporan tunggakan, tentunya bisa sangat mudah dibandingkan dengan kita menggunakan sistem manual yang tentunya masih membutuhkan waktu yang sangat lama jika kita ingin membuat sebuah laporan seperti ini. Selain lama, juga tentunya rentan dengan kesalahan. Nah, dengan platform digital Sakti ini tentunya pembuatan laporan-laporan seperti tadi bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan lebih akurat, dengan lebih cepat juga tentunya. Nah, Mbak Diska, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan koperasi. Yang pertama ada dari Pak Kresno Gitoyo. Itu pertanyaannya, untuk nomor identitas, bisakah diisi nomor ID payroll untuk koperasi karyawan? Mungkin ini skema payroll Mbak Diska ya. Silakan Mbak Diska dijawab. Oke, baik. Untuk NIP itu dikembalikan lagi sesuai dengan kebijakan koperasi. Mungkin apabila ingin dimuat seperti payroll itu bisa ya Pak, atau mungkin ingin menggunakan nomor pegawai untuk koperasi karyawan itu juga bisa. Jadi untuk NIP ini disesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan yang ada pada koperasinya, seperti itu. Baik, jadi seperti itu Pak Kresno. Apa masih ada Pak Kresno? Jadi terkait aplikasi digital Sakti tentunya sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Apalagi seperti skema payroll tadi yang biasanya digunakan untuk koperasi karyawan rata-rata Pak ya.
Terima kasih Pak Kresno atas pertanyaannya. Jika masih kurang paham, silakan atau ada pertanyaan lain bisa bertanya menggunakan fitur raise hand agar kita bisa lebih diskusi lebih enak gitu ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan juga Mbak Diska dari Bapak Tri Cahyo. Pertanyaannya itu Pak Tri Cahyo ini dari Koperasi Karyawan PT Soreni. Apakah di aplikasi Sakti ini ada level akun login? Ini yang tadi sudah dijelaskan Mbak Rizka ya, mungkin bisa direview kembali nih. Seperti akun anggota, pengurus, pengawas dibeda-bedakan atau tidak dalam hal akses dan kewenangan sesuai level akunnya. Mungkin bisa sambil dipraktekkan kembali nih Mbak Rizka. Silakan Mbak. Oke, baik. Untuk level dari pengguna core system ini tentu sangat bisa disesuaikan sesuai dengan kebijakan koperasinya. Jadi ketika ingin melakukan penyesuaian terkait level atau akses anggota kepada core system ini bisa memilih menu pengaturan, kemudian memilih bagian di manajemen pengguna ya Bapak Ibu. Nah, untuk manajemen pengguna ini, ketika ingin menambahkan pengguna baru, ini bisa dilakukan di sini, atau mungkin apabila ingin mengedit akses pengguna yang sudah ada, juga bisa dilakukan dengan cara mengklik button pensil pada kolom operasional ini. Nah, misalnya di sini saya ingin mengedit terkait user 1, di mana user 1 ini untuk levelnya ingin diganti menjadi add only atau read only, ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebijakan koperasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk akses terhadap menu-menu yang ada pada Sakti Online ini juga bisa disesuaikan terkait misalnya menu administrasinya itu hanya bisa melihat bagian produk simpanan saja atau bisa melihat seluruh bagian kecuali daftar anggota pasif, atau mungkin di menu transaksi bisa melihat seluruh menu, tapi untuk password dan transaksi tarikan itu tidak boleh dilihat, itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi Mas Epri bilang, bahwa aplikasi core system ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari koperasi Bapak Ibu sekalian, baik itu dari akses, terus juga jenis anggotanya, produk simpanannya, produk pinjamannya, terus juga misalnya laporannya ingin seperti apa, atau bahkan terkait logo dari core systemnya ini ingin dirubah, juga ini bisa dilakukan di aplikasi core system ini ya Bapak Ibu. Jadi di menu pengaturan ini banyak sekali menu yang Bapak Ibu bisa akses untuk melakukan penyesuaian dengan koperasi Bapak Ibu. Misalnya selain dari segi manajemen pengguna yang tadi dari pihak koperasi Sorini tanyakan ya, misalnya koperasi Sorini juga ingin melakukan penyesuaian nih terkait nama koperasinya, kemudian logo koperasinya, ini bisa dilakukan di aplikasi Sakti Online. Kemudian juga misalnya untuk programnya, misalnya ada jenis-jenis anggotanya, ada sampai 10 jenis anggota, ini juga bisa ditambahkan di aplikasi core system ini Bapak Ibu. Jadi dikembalikan lagi sesuai dengan kebijakan dari koperasi itu seperti apa, baik itu dari manajemen pengguna, bahkan untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu menanyakan apakah kode akses atau mungkin level akses, terus juga modul-modul yang ingin dibuka atau diperlihatkan saja itu bisa disesuaikan atau tidak, jawabannya pasti sangat bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Diska, sudah sangat lengkap ya penjelasan dari Mbak Diska terkait akses atau kewenangan tadi. Mungkin seperti itu Pak Tri Cahyo dari Kopkar sore ini Pak ya. Kemudian Mbak Diska, ini kita masih banyak pertanyaan, rupanya teman-teman sangat antusias ya dengan materi pada sesi kali ini. Ini ada dari Bu Alfi ya, kemudian dari Pak User yang lumayan banyak nih. Sudah siap ya Mbak Diska ya untuk jawab ya? Yang pertama Mbak Diska, ada pertanyaan dari Ibu Alfia. Selamat siang Bu Alfia, dari koperasi mana nih Bu Alfia Bu? Mungkin bisa on mic nih Bu, kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, mungkin Bu Alfia tidak bisa. Jadi seperti ini Mbak Diska pertanyaannya. Terkait data kolektibilitas, apakah juga langsung menghitung biaya penyusunan piutang yang harus disisihkan? Seperti itu Mbak, silakan.
Nah, terkait perhitungan biaya penyusutan piutang itu mungkin nanti akan kita bahas di episode workshop selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai ketinggalan di episode-episode workshop ya, Mas Epri. Betul. Nah, tapi nih saya beri sedikit bocoran terkait penyusutan piutang itu tentu bisa disisihkan. Bahkan mungkin apabila koperasi Bapak Ibu itu memiliki data jaminan barang ketika anggota itu melakukan pengajuan pinjaman itu juga bisa diinput di aplikasi core system tadi ya Mas Epri. Jadi terkait data kolektibilitas, terus juga penyusutan biaya piutang atau bahkan data jaminan piutang, pokoknya yang terkait piutang dan pinjaman-pinjaman atau simpanan-simpanan itu bisa dilakukan di aplikasi core system dan bisa disesuaikan dengan kebijakan koperasi. Mungkin untuk Mbak Alfiah nih, Mbak Alfiah wajib ikut ya, berarti nanti di episode workshop selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Diska. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang skema workshop kita pada tahun ini itu beruntut Bapak Ibu ya. Dari yang pertama kemarin di sesi pertama kita membahas terkait daftar keanggotaan, kemudian setting produk pinjaman, dan sesi sekarang itu membahas tentang laporan-laporan. Tentunya di sesi berikutnya kita masih akan banyak membahas mengenai digitalisasi koperasi, fitur-fitur apa saja yang bisa menunjang operasional koperasi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian jangan sampai terlewat nih ketika nanti tim kami meng-share nih ya skema jadwal-jadwal dari workshop di sesi-sesi selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yusar. Selamat siang Pak Yusar. Ini dari Koperasi Karyawan SIT Alia. Ini sepertinya dari Bogor nih Pak Yusar ya. Nah, pertanyaannya itu ada 4 Mbak Diska. Sudah siap ya Mbak Diska ya. Yang pertama, bagaimana entry data anggota, biodata, pinjaman, transaksi, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab apa mau saya bacakan semuanya? Satu-satu? Dijawab satu-satu aja ya Mas Epri. Boleh, silakan Mbak, silakan. Nah, untuk entry data anggota itu biodata, pinjaman, dan lain-lain itu bisa dilakukan di modul administrasi ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, di modul administrasi ini ada bagian anggota. Mungkin ketika pendaftaran anggota ini bisa ditambahkan terkait biodatanya di sini. Jadi identitas, nama lengkap, nomor ponsel, email, dan lain sebagainya itu dapat diisi. Misalnya apabila koperasi juga ingin biodata anggotanya itu sangat lengkap, itu bisa diisi bagian-bagian yang tidak berkolom merah. Karena yang berkolom merah kan itu sifatnya wajib ya Bapak Ibu untuk diisi. Namun untuk kolom yang tidak berwarna merah itu bisa disesuaikan dengan koperasinya. Nih di sini ada juga nama ibu kandung, terus juga pendidikan terakhir, golongan darah, status kawin, jumlah tanggungan, relasi keluarga, data ahli waris, data usaha, data lain-lain, informasi tambahan, ini bisa ditambahkan semuanya ya Bapak Ibu. Jadi dari tim Sakti itu ketika Bapak Ibu mulai bermitra dengan kami dan ingin menggunakan aplikasi core system ini, yang wajib diisinya hanya yang merah-merahnya saja. Tapi apabila koperasi Bapak Ibu menginginkan data anggotanya sangat lengkap, itu bisa diisi sampai ke bawah sini ya Bapak Ibu. Jadi itu dikembalikan lagi ke kebijakan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan keduanya bagaimana Mas Epri? Baik, terima kasih Mbak Diska. Pertanyaan keduanya itu, bagaimana kemudahan pengguna dari sisi pengelola atau interface-nya? Silahkan Mbak. Sisi pengelola atau interface-nya mungkin ini sama kaitannya dengan manajemen pengguna ya Mas Epri. Betul. Nah, untuk manajemen pengguna ini kita balik lagi nih ke manajemen pengguna. Jadi manajemen pengguna ini itu selain bisa memiliki level seperti edit, delete, atau add only, atau read only, kita kembali lagi nih, pengguna atau pengelola juga bisa menyesuaikan terkait modul-modul yang ingin atau boleh mereka akses. Misalnya, ketua koperasi hanya menginginkan atau memperbolehkan staf 1 itu mengakses modul administrasi saja. Maka modul administrasi ini bisa di-checklist satu persatu ya Bapak Ibu. Misalnya, untuk staf pertama itu hanya boleh mengedit modul administrasi saja seperti itu sampai di sini misalnya. Sedangkan untuk modul transaksi, modul akunting, atau modul laporan ini tidak boleh diakses, maka tidak perlu
tidak perlu di checklist. Namun apabila diperbolehkan seluruh bagian dari modul core system ini, bisa langsung diklik button pilih semua. Jadi di sini sudah langsung otomatis terchecklist semua, mulai dari modul administrasi sampai dengan modul unit kerja atau misalnya otorisasi pengajuan pinjaman juga ini bisa diceklis ya. Namun apabila tidak diperlukan itu bisa diabaikan saja nih, seperti filter kantor, laporan ini sudah auto terchecklist seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk interface, kemudahan, terus akses, kemudian perizinan dari staf-staf koperasi terhadap aplikasi core system ini sesuai dengan kebutuhan koperasi seperti itu. Jadi aplikasi Sakti ini tujuan awalnya kan memang ingin memudahkan layanan operasional koperasi secara digital ya Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu mengoperasikan layanan core system kami, tentunya pasti akan bisa digunakan dengan mudah dan juga sesuai dengan kebijakan koperasi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Diska, sangat lengkap penjelasannya. Jadi seperti itu Pak User, aplikasi kami sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tentunya sangat mudah untuk digunakan. Nah kemudian Mbak Diska, pertanyaan ketiga, ini sebenarnya pertanyaan ketiga ini membahas tentang Sakti Multi Usaha nih. Mungkin akan kita bahas di sesi selanjutnya, di sesi workshop selanjutnya, tapi boleh Mbak Diska nih kasih bocoran terlebih dahulu terkait pertanyaan yang nomor 3 ini. Jadi di koperasi Kopkar SIT Alia ini ada unit wasserda. Apakah laporannya itu real time ke anggota setelah bertransaksi dan berbelanja? Silahkan Mbak. Nah, baik. Untuk pertanyaan ini, betul kata Mas Epri, ini kaitannya dengan aplikasi Sakti Multi Usaha yang dimiliki oleh Sakti. Jadi ketika koperasi Bapak Ibu memiliki unit wasserda, itu diperlukan satu aplikasi tambahan yang khusus membahas terkait usaha retail Bapak Ibu, yaitu aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, untuk Sakti Multi Usaha ini sudah lengkap ya Bapak Ibu terkait pencatatannya seperti pencatatan penjualan, kemudian juga pembelian, inventory, dan lain sebagainya itu sudah sangat lengkap. Kemudian untuk laporannya real time ke anggota setelah bertransaksi atau belanja, betul, ini real time ketika kita melakukan laporan di aplikasi Sakti Multi Usaha. Namun untuk pencatatannya mungkin nanti ketika sudah menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha itu bisa melakukan penjurnalan di aplikasi core systemnya, yaitu di Sakti Online. Jadi untuk real time dan juga otomatisnya hanya di aplikasi Sakti Multi Usahanya saja. Jadi untuk aplikasi core systemnya itu dari segi layanan koperasinya Bapak Ibu. Jadi untuk transaksi anggota itu ada di Sakti Multi Usaha. Mungkin bisa dibahas nanti di episode workshop selanjutnya. Betul, terima kasih Mbak Diska penjelasannya. Jadi seperti itu Pak User terkait unit wasserda, pembahasan unit wasserda kita akan bahas di sesi selanjutnya yang membahas lebih detail mengenai bagaimana Sakti Multi Usaha bisa mengakomodir toko-toko koperasi yang mempunyai usaha dengan menjadi lebih efisien dan tentunya sangat efektif. Nah, kemudian melanjuti pertanyaan yang tadi, Mbak Diska, ini ada pertanyaan dari Pak Udin juga dari Kopkar sore ini yang nyambung mungkin ya. Mungkin izin langsung saya jawab nih. Biaya multi usaha, Sakti Multi Usaha dan Sakti Link ini jadi satu kah? Betul Pak Udin. Jadi untuk aplikasi digital kami nantinya ada biaya implementasi di awal itu semuanya satu Pak. Jadi sudah mendapatkan satu paket Sakti Online untuk core system, kemudian Sakti Link untuk anggota dan Sakti Multi Usaha untuk koperasi-koperasi yang mempunyai unit usaha seperti itu Pak. Nah pertanyaan terakhir dari Pak User nih Mbak Diska, bisakah anggota mengetahui jumlah transaksinya di bulan tersebut? Nah, mungkin untuk jumlah transaksi itu bisa dilihatnya di aplikasi Saktilink ya, karena kan untuk keanggotaan itu ada di Saktilink semua. Jadi mungkin Pak User nih bisa menonton episode workshop sebelumnya ya terkait Saktilink ya Mas Epri. Jadi karena workshop kita ini per episode selalu membahas topik yang berbeda-beda, maka untuk pesertanya nih mungkin lebih aktif lagi ya untuk mengecek media sosial dari tim Sakti seperti itu. Namun untuk transaksi laporan-laporan yang memang berkaitan dengan anggota seperti laporan setoran simpanan, tarikan pinjaman dan lain-lain itu sudah ada dan sudah dimuat di Saktilink-nya seperti itu. Siap.
Mbak Diska, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi semua workshop, kegiatan-kegiatan kami itu direkam dan akan langsung kita posting, kita up di sosial media kami di YouTube Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengecek YouTube kami. Di sana kami membahas banyak-banyak pembahasan mengenai aplikasi ini, tentunya sangat dibutuhkan bagi koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari Pak Udin juga ada pertanyaan, Mbak Diska. Pada waktu ada transaksi pinjaman, apakah ada tingkatan? Maksudnya ini mungkin ada approval-nya, Mbak Diska, seperti itu ketika ada anggota mengajukan pembiayaan atau pinjaman. Silakan Mbak Diska. Nah, untuk approval ini tentunya ada ya Pak Udin. Jadi ketika ingin melakukan approval, ini bisa dipilih di menu administrasi, kemudian di menu pinjaman, dan juga di bagian pengajuan pinjaman. Nah, untuk misalnya nih, di sini saya ingin menambahkan pengajuan pinjaman baru. Untuk nomor anggota misalnya atas nama Arif. Nah, di sini untuk data pribadinya itu sudah langsung otomatis terpanggil ya ketika tadi kita melakukan pencarian seperti nama lengkap, nomor identitas, kemudian unit kerja, nomor ponsel, nomor anggota itu sudah ada. Nah, kemudian di sini juga ada tanggal menjadi anggotanya. Jadi kita bisa tahu nih anggota ini tuh sudah bergabung di koperasi kami itu sejak tanggal berapa seperti itu. Nah, kemudian di sini yang wajib diisi terkait informasi tambahan yaitu terkait pekerjaan dari anggota tersebut. Misalnya untuk anggota Arif akan saya isikan pekerjaan sebagai dosen misalnya. Nah, di sini untuk data pribadi apabila sudah dilengkapi, sudah sesuai, itu bisa langsung masuk ke menu pengajuan pinjaman. Nah, untuk menu pengajuan pinjaman ini, kita bisa memilih produk pinjamannya terlebih dahulu, misalnya untuk pinjaman umum. Nah, besar pinjamannya berapa sih? Misalnya saya ingin melakukan pengajuan pinjaman sebesar 500.000 deh, nggak usah banyak-banyak, misalnya untuk ongkos seperti itu ya. Nah, kemudian angsuran pinjaman ini akan disetorkan melalui apa? Apakah tunai atau cash dengan anggota datang ke koperasi atau Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, atau ke tabungan seperti ke rekening ponsel. Jadi nanti akan muncul nih di aplikasi Saktiling anggota terkait pencairan pinjamannya. Apabila pengajuan pinjaman ini sudah diisi, Bapak Ibu bisa diklik simpan. Maka nanti akan muncul di sini nih terkait pengajuan pinjamannya. Seperti misalnya atas nama Arif melakukan pengajuan pinjaman umum sebesar Rp500.000. Statusnya apa nih? Ternyata statusnya masih baru karena baru diajukan. Nah, apabila ingin melakukan persetujuan, Bapak Ibu bisa bisa melihat kolom operasional dan memilih icon pensil atau icon edit ini, kemudian diklik. Nah, di sini kita bisa melakukan persetujuan pinjaman. Apakah pinjaman tersebut ingin disetujui atau tidak? Ini bisa dilakukan di sini ya Bapak Ibu. Misalnya persetujuannya kan minjem 500.000, disetujui nggak nih 500.000 atau mungkin yang disetujuinya hanya 300.000. Ini bisa dilakukan diedit di sini juga. Apabila sudah sesuai bisa diklik simpan. Nah, di sininya sudah masih belum diupdate ya. Sebentar. Aman, Mbak Diska, bagaimana? Bentar ya, mungkin karena masalah jaringan, jadi tadi datanya belum keperbarui. Saya coba Ada terlebih dahulu ya. teknis ya, kendala jaringan. Nah, sambil menunggu Mbak Diska nih, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu saya ingatkan kembali yang belum mengisi daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di link yang sudah tim kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Silakan mengisi nama lengkap. Nantinya akan kita kirimkan sertifikat atas kegiatan acara kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu, apabila tadi pengajuan pinjamannya itu sudah disimpan, ini kita perlu melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa memilih menu transaksi, kemudian memilih menu rekening, dan memilih buka rekening. Lalu kita cari nih atas nama Arif. Atas nama Arif ini kita melakukan pencarian, kemudian kita melakukan pembukaan rekening pinjaman. Misalnya untuk pinjaman umumnya itu dibukakan
Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau mungkin misalnya atas nama Firman apakah sudah dibukakan atau belum, ini juga bisa dicek ya Bapak Ibu. Nah, di sini nomor pengajuannya bisa dipilih. Ini bisa diklik pilih, kemudian nanti di bagian pengajuan pinjaman yang tadi Bapak Ibu sudah lihat, ini akan terupdate seperti disetujui atau ditolak atau ditangguhkan, itu dapat diupdate. Nah, kemudian kolektor juga bisa melakukan persetujuan nantinya. Jadi untuk terkait pinjaman dan simpanan ini bisa dilakukan akses persetujuan atau penolakan pada aplikasi core systemnya ini ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak perlu dilakukan secara manual seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan terkait setting pinjaman, simpanan, pengajuan pinjaman, setoran simpanan atau tarikan pinjaman itu sudah dibahas sebelumnya di workshop episode sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu bisa setelah workshop pada pagi hari ini bisa melakukan siaran ulang ya atau menonton ulang tayangan workshop di episode sebelumnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi seperti itu Pak Udin. Jadi fitur kami sudah mengakomodir fitur untuk approval ya, approval persetujuan pinjaman. Jadi nantinya ada tingkat-tingkatan apakah dia pengajuannya itu disetujui, ditangguhkan atau bahkan ditolak seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan terakhir karena belum ada pertanyaan lagi Mbak Rizka dari Pak Tri Cahyo ya. Nah, berarti nanti entry data terkait level ini kita masukkannya manual kalau pihak pengurus sendiri, ataukah kita store data berupa Excel atau lainnya berisi nama-nama beserta level akunnya. Kalau dilihat dari penjelasannya, settingan akses setiap akun agak banyak dan sedikit ribet. Dan apa bisa settingan akun di-copy untuk diterapkan ke akun yang lainnya? Seperti itu, Mbak Diska. Oke, jadi untuk setting data terkait akses ya Pak. Jadi untuk terkait akses ini, apabila koperasi ingin disesuaikan oleh tim sakti itu bisa dengan mengirimkan ketentuannya saja berupa format Excel. Misalnya untuk nama Mas Epri itu jabatannya sebagai apa, role-nya seperti apa. Kemudian aksesnya hanya akan ada di modul mana saja. Itu bisa dikirimkan datanya kepada kami, nanti akan kami lakukan penyesuaian seperti itu. Nah, kemudian apabila ingin settingannya di copy, itu tentu bisa. Jadi nanti mungkin dari tim sakti akan meminta akses ke database koperasi Bapak Ibu, kemudian akan dilakukan copy dan lain sebagainya. Jadi terkait aplikasi sakti itu baik dari dari core sistemnya, dari layanan anggota, kemudian retail atau bahkan mungkin aplikasi untuk UMKM-nya itu bisa mempermudah koperasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir terkait aduh sepertinya modul ini terlalu banyak atau penjelasan terkait ini kurang mengerti, itu tenang saja akan kami lakukan atau akan kami apa ya, seperti di misi kami yang ketiga yaitu mengadakan edukasi dan pendampingan. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi nih koperasi Bapak Ibu. Bahkan apabila koperasi Bapak Ibu bermitra dengan kami dan kemudian misalnya terdapat kendala atau Bapak Ibu kurang mengerti, tim kami juga siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian seperti itu. Betul Jadi sekali. sudah pasti aman, nyaman, dan kemudian oke lah ya Mas Epri untuk Betul menggunakan dan sekali. bermitra di Sakti ini ya. Betul, terima kasih. Seperti itu Mbak Disa ya. Jadi Pak Tri Cahyo terkait tadi store data berupa Excel terkait akses level-level akunnya itu bisa Pak ya. Jadi hanya nanti koperasi menyetorkan data berupa Excel-nya saja. Jadi tidak hanya data level akunnya ini Pak. Jadi semua, misalnya Bapak ingin memigrasikan semua data pinjaman, anggota, simpanan, itu proses migrasinya sudah kami bantu. Jadi nanti koperasi terima beres saja. Nggak perlu pusing-pusing mikirin migrasi segala macam Pak. Jadi sudah tim kami bantu. Kemudian terkait support juga, kami nantinya jika ada koperasi yang berminat menjadi mitra kami sediakan grup khusus juga di WhatsApp. Itu nanti jika ada kendala-kendala teknis penggunaan aplikasi, itu tim kami standby selalu Pak untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan kembali kepada Mbak Diska sebelum kita akhiri ini sesi diskusi ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada Mbak Diska. Nah,
Bapak Ibu sekalian, untuk informasi saja saya sampaikan kembali. Jadi workshop Sakti Center ini beruntun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ada tahapannya. Setiap sesi itu membahas hal-hal dan tema-tema yang berbeda. Pembahasan itu berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan nih. Dan yang terdekat ini di pertengahan bulan Maret atau di akhir bulan Maret kita akan adakan juga sesi bincang-bincang sakti series ketiga. Nah, nanti akan kita broadcast atau kita blasting kepada Bapak Ibu sekalian terkait acaranya. Jadi jangan sampai ketinggalan terkait acara bincang-bincang sakti, kemudian workshop Sakti Center. Karena masih banyak pembahasan-pembahasan menarik mengenai digitalisasi koperasi yang akan kita bahas di workshop Sakti Center dan juga bincang-bincang sakti selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk sesi selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir pada link yang sudah tim kami kirimkan pada kolom chat Zoom, agar nantinya tim kami kirimkan sertifikat atas kegiatan pelatihan ini. Juga Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi akun sosial media kami di YouTube, Facebook, kemudian Instagram di sakti.center untuk mengetahui informasi-informasi menarik lainnya. Atau bagi Bapak Ibu yang mencoba aplikasi Sakti nih, aplikasi Sakti online seperti apa. Kami juga sudah sediakan link demonya, bisa dikirimkan oleh tim kami di kolom chat Zoom. Nanti Bapak Ibu bisa praktek secara langsung nih bagaimana Sakti bisa memudahkan operasional koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait materi kita pada kesempatan workshop Sakti Center kali ini. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita tentunya semakin paham Bapak Ibu sekalian bahwasanya untuk mewujudkan suatu koperasi yang modern dan akuntabel diperlukan strategi yang tepat dalam penyusunan data keanggotaan, kemudian manajemen simpanan, kemudian pengelolaan pinjamannya. Dan tentunya dengan menerapkan sistem yang efisien dan akurat, koperasi tidak hanya bisa melayani anggotanya dengan baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan juga kredibilitas di mata masyarakat. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Mbak Diska pada sesi workshop pagi hari ini bisa menjadi inspirasi nyata bagi kita semua untuk membawa koperasi ke arah yang lebih modern dan tentunya inovatif. Terima kasih dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya, Mbak Diska. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mengetahui tentang aplikasi Sakti, Bapak Ibu juga dapat mengakses link atau user pelatihan aplikasi Sakti yang mana telah tim kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Nah, apabila Bapak Ibu memerlukan penjelasan atau diskusi lebih lanjut nih terkait aplikasi digital Sakti kepada pihak pengurus atau pengelola koperasi lainnya, silakan isi link yang sudah kami kirimkan atau bisa nanti kita jadwalkan presentasi secara online. Tentunya ini free ya Bapak Ibu sekalian, bisa melalui aplikasi Zoom nantinya. Seperti itu, nah sudah tim kami kirimkan pada kolom chat Zoom dan juga mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik pada link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Kami sangat menghargai tentunya pandangan dan juga masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila sudah dicukupkan dan tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, pada siang hari ini kegiatan kita sudah berakhir. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian, yang sudah mengikuti kegiatan workshop Sakti Center pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan penawaran khusus berupa implementasi aplikasi Sakti untuk koperasi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu mengisi link asesmen yang sudah dikirimkan oleh tim kami pada kolom chat Zoom. Jangan sampai terlewat kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, jadilah bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang berkenan bisa mengundang tim Sakti pada acara RAT yang bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Kemudian bagi Bapak Ibu, kami pun ingin menginformasikan promo menarik lainnya untuk Bapak Ibu sekalian. Kini Bapak Ibu bisa mendapatkan kuota Bayu sebesar 7 GB hanya dengan Rp20.000 untuk masa aktif 1 bulan. Eksklusif ini hanya ada di aplikasi Saktilink. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan promo kuota Bayu sebesar 7 GB hanya Rp20.000 untuk 1 bulan. Ini Bapak Ibu bisa mengaktifkannya di aplikasi Saktilink karena ini eksklusif hanya di aplikasi Saktilink. Jangan sampai ketinggalan, segera manfaatkan promo ini dan nikmati internetan hemat dengan mudah melalui Saktilink. Selain itu, kami pun memperkenalkan kolaborasi antara Saktilink dan juga Bina Digital atau Bank Ina Digital yang dirancang khusus untuk mendukung transformasi digital koperasi di Indonesia. Dan kabar baiknya, ada bonus Rp10.000 menggunakan kode referral koperasi yang bisa langsung didapatkan sebagai nasabah baru Bank Ina Digital seperti pada acara yang sudah ditampilkan di
ruangan Zoom ini. Caranya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu mengunduh aplikasi Bina Digital di Play Store dan juga App Store. Kemudian siapkan iktp dan lengkapi data diri sesuai dengan petunjuk aplikasi. Silakan isi saldo rekening Bina Digital minimal Rp50.000 bisa melalui aplikasi Saktilink atau mobile banking lainnya. Saldo ini akan diendapkan selama 14 hari, maka bonus saldo setelah itu akan langsung masuk ke rekening Bank Bina Digital setelah prosesnya selesai. Jangan lupa untuk menggunakan kode referral koperasi seperti pada saat registrasi agar bonusnya bisa langsung masuk ke rekening Bank Bina Digital Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, kami pun ada promo sakti. Bapak Ibu bisa mendapatkan juga buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Saat ini sedang ada promo Bapak Ibu sekalian sampai dengan 50% terkait promo buku ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa langsung menghubungi tim sakti. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara selesai, diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir, dikarenakan setelah acara workshop ini, kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Sakti untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Alhamdulillah, tidak terasa waktu pada siang hari ini telah kita selesaikan bersama pada kegiatan workshop Sakti Center. Kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi bisa bermanfaat dan juga dapat membantu Bapak Ibu sekalian memiliki gambaran mengenai aplikasi digital Sakti. Nah, bagi Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung kegiatan acara kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan juga Mbak Diska. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Sakti.